Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Selamat Iya, siang, yang Sah. siang. Oke, jadi teman-teman sesuai dengan yang udah ditugaskan nih dari Bu Andayana kemarin dari kuliah optimasi ekstraksi Teba, kita diberi tugas untuk mendiskusikan nih sebuah jurnal yang berjudul The Effect of Extraction Solvents, Temperature and Time on the Composition and Mass Fractions of Polyphenols in Dalmatian Wild Sage, Salvia officinalis Extracts. Nah, ini di sini aku jadi moderator untuk istilahnya seperti menghubungkan antara teman-teman nih, pendapat-pendapatnya gimana supaya nanti bisa mendapatkan kesimpulan yang sama dari teman-teman. Nah, ini dari teman-teman aku mau mulai buka diskusinya karena kita bahas dari latar belakang. Mungkin ada teman-teman yang mau jelasin dulu tentang latar belakang dan permasalahannya secara detail. Bisa dipersilahkan. Oke, saya Saras. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang dan permasalahan tentang jurnal kita. Sebelumnya suara saya kedengaran kan? Terdengar kok, Terdengar. Tuh. Laras. Oke, jadi sebelumnya jurnal penelitian kita itu kan tentang ekstraksi polifenol dari tanaman sage. Sebelumnya sage itu adalah tanaman herbal yang terkenal kaya akan banyak senyawa seperti senyawa polifenol, asam fenolat, flavonoid, dan senyawa-senyawa lainnya. Dan dikarenakan sage ini adalah salah satu tumbuhan yang aromatik, maka dari itu dia juga memiliki kandungan asam kafeik dan oligomernya, serta kandungan polifenol, yang mana di penelitian-penelitian sebelumnya juga telah dikembangkan ya metode ekstraksi dan uji kromatografi untuk menentukan kandungan-kandungan senyawa tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, senyawa fenolik ini kan memiliki banyak khasiat, seperti sebagai antioksidan, antimikroba, dan antimutagenik. Nah, antioksidan ini tidak hanya ditemukan di asam kafeik, tapi juga di asam rosmarinik juga. Permasalahan dari penelitian ini tuh, ekstraksi polifenol itu harus dilakukan secara hati-hati dan benar-benar harus diperhatikan metodenya karena polifenol sendiri itu rentan terhadap oksidasi. Dan juga dia juga kalau suhu yang tinggi dan lingkungan yang basah itu dia juga bisa menyebabkan degradasi. Pada ekstraksi pada cair, banyak sekali faktor yang dapat secara signifikan mempengaruhi seperti komposisi pelarut, waktu ekstraksi, suhu, pH, rasio pada cair, dan ukuran partikel. Polaritas polifenol sendiri ini berkisar dari polar hingga non-polar. Dan seperti penelitian yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya, hasil pelarut yang baik untuk polifenol polar dan antioksidan lainnya itu adalah campuran cairan aseton. Tetapi ada kekurangannya dari pelarut ini adalah menyebabkan tingkat residu aseton yang tidak bisa diterima oleh dalam ekstrak. Campuran air atau etanol itu mungkin bisa menjadi pelarut yang paling sesuai untuk ekstraksi sage dari polifenol ini dikarenakan polaritas yang berbeda dari komponen bioaktif dan dapat diterima untuk dikonsumsi oleh manusia. Tetapi ekstraksi yang bisa kita temukan dalam penelitian saat ini itu adalah ekstraksi secara konvensional karena metodenya sederhana dan biayanya murah. Akan tetapi ekstraksi yang diinginkan saat ini itu adalah metode ekstraksi yang metodenya itu lebih menguntungkan, di mana pelarut yang digunakan itu lebih sedikit, waktunya singkat, hasil ekstrak yang diperoleh itu lebih banyak, dan menggunakan pelarut yang tentu saja tidak berbahaya bagi manusia. Efisiensi proses itu dapat diatur sedemikian rupas dengan memilih pelarut yang sesuai, serta suhu, waktu, dan tekanan yang optimal. Nah, di dalam penelitian ini, peneliti itu menguji pengaruh parameter ekstraksi. Ada 3, yaitu polaritas pelarut, suhu, dan waktu ekstraksi polifenol dari sage. Ekstraksi ini nantinya dilakukan dengan air dan larutan etanol
dan juga aseton dengan konsentrasi 30, 50, dan 70%, serta pada dua suhu yang berbeda yaitu 60 dan 90 derajat Celcius selama 30, 60, atau 90 menit. Sekian penjelasan saya mengenai latar belakang dan permasalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih dari teman kita Saras. Jadi mau nge-point out dari latar belakang yang tadi dijelaskan ya. Berarti untuk penelitian ini sebenarnya kita melihat apakah optimasi ekstraksi yang paling tepat dari parameter ekstraksi yaitu polaritas pelarut, suhu, dan waktu ekstraksi buat polifenol sage. Nah, kalau di sini tuh dijelaskan di penelitiannya banyak sekali material dan metode yang digunakan untuk ekstraksi polifenol. Ini ada mungkin teman-teman yang bisa menjelaskan tentang metodenya? Oke, jadi Dipersilahkan. mungkin aku mau jelasin tentang metodologi ya. Jadi sebelumnya perkenalin, aku Arini. Jadi kan untuk bagian metodologi itu ada yang dua. Jadi ada nanti penjelasan tentang bahan sama juga tentang cara kerja. Jadi yang pertama bahan dulu ya. Jadi untuk jurnal ini yang dipakai bahan-bahannya itu diantaranya satu ada aseton, terus juga ada etanol, natrium karbonat, natrium nitrit, terus juga ada reagen Volin Siosaltu. Jadi itu nanti buat ngitung total polyphenolic content atau TPC menggunakan spektro. Terus juga ada metanol, apigenin 7 glukosida, luteolin 3 glukosida, rosmarinik, kafeik, galik, vanilik sama asam siringat. Nah, buatnya itu nanti kan kita pakai namanya daun Salvia officinae atau daun sage. Nah, itu nanti yang sudah dikeringkan selama 2 minggu, lalu disimpan. Nah, disimpannya itu di tempat gelap dan juga kering, dan sebelum digunakan nanti daunnya itu bakal digerus terlebih dahulu, jadi kayak kecil-kecil gitu, pakai blender atau penghancur. Nah, untuk masuk ke cara kerjanya langsung ya, jadi cara kerjanya itu nanti terbagi jadi 4 sampai ke analisis statistik. Nah, yang pertama itu ada ekstraksi polifenol daun sagenya. Jadi kan tadi tentang optimasi ini ya, tentang beberapa seri larutan. Jadi disiapkan 3 buah seri larutan, ada yang 30, 50, dan 70% etanol dan aseton, juga air untuk destilasi. Kemudian dihancurkan dulu daunnya jadi potongan kecil-kecil kayak gitu, lalu ditimbang tepat 1 gram daun kering. Nah, terus ditambahkan 20 ml pelarut organik atau direbus dengan air destilasi dengan suhunya tadi yang berbeda ya, ada 60, ada juga yang 90 derajat Celcius. Selama waktunya yang berbeda juga, ada yang 30, 60, 90 menit di water bath. Nah, habis selesai, kemudian disaring hasil ekstraksinya dengan kertas penyaring Wetman nomor 40. Kemudian dimasukkan hasil ekstraksi ke dalam labu ukur sebanyak 25 ml dengan pelarut organik yang sesuai. Nah, kemudian sebelum kalau misalkan hasilnya tadi nggak mau langsung dianalisis, itu harus disimpan di suhu minus 18 derajat Celcius sampai siap untuk dilakukan analisis. Nah, tapi dari hasil ekstraksi ini itu sampai ke waktu analisis itu tidak boleh lebih dari 7 hari gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu tuh ada penetapan jumlah polifenol dengan spektrofotometri yang tadi sempat aku singgung di awal. Itu jumlah total polifenol atau total polyphenolic content atau TPC pada ekstraksi ditentukan dengan metode spektrofotometri dengan reagen yang tadi Volin Siosaltu dan dikalibrasi dengan asam galat. Jadi asam galat itu digunakan sebagai standar bakunya. Kemudian untuk kuantifikasi TPC dilakukan dengan membandingkan antara hasil yang kita dapatkan dengan kurva standar asam galat. Nah, juga dihitung berdasar kurva kalibrasi dan fraksi massa atau mass fraction total polifenol yang direplikasi 3 kali. Nanti hasilnya itu ditunjukkan dengan miligram gallic acid equivalent atau disingkat nanti GAE per 100 gram daun kering dalam rata-rata atau means dengan jumlah N sama dengan 3 plus minus SD atau standar deviasi kayak gitu. Mungkin penetapan masing-masing polifenol dengan HPLC UV dan juga analisis statistik. Ada teman yang lain mungkin? Ya,
langsung masuk aja ya aku ya. Jadi aku Aisyah, aku mau meneruskan dari apa yang udah dijelaskan hari ini tadi. Yang selanjutnya adalah penetapan masing-masing polifenol dengan HPLC UV atau deteksi PDA. Jadi kondisi ekstraksi yang optimal itu dipilih berdasarkan pada kandungan total polifenol dalam ekstrak yang diperoleh atau TPC. Nah, TPC tertinggi nanti diamati pada semua ekstrak yang diperoleh pada suhu 60 derajat Celcius dan TPC tertinggi itu dipilih untuk analisis dengan HPLC. Kemudian senyawa fenolik dianalisis menggunakan gradien asetonitril atau air dengan penambahan 3% asam format sesuai dengan program solven A, 3% asam format dengan asetonitril, terus solven B itu 3% asam format dalam air, terus dimulai dari 10% A dalam B, dinaikkan menjadi 40% A setelah 25 menit, kemudian 70% A setelah 30 menit, dan 10% A setelah 35 menit. Kecepatan alertnya sendiri diatur jadi 0,9 ml per menit. Identifikasi senyawa fenolik dilakukan dengan membandingkan waktu retensi dan data spektral dengan standar baku. Penentuan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kurva kalibrasi standar. Asam fenolat dan flavonoid digunakan sebagai standarnya. Kurva kalibrasi standar asam fenolat dan flavonoid dibuat dengan mengencarkan standar stok konsentrasi 0,5 sampai 2 mg per mili dalam pelarut ekstraksi, yaitu etanol, aseton, atau air, untuk menghasilkan 0,001 sampai 0,020 mg per mililiter. Nah, nanti fraksi massa senyawa fenoliknya dihitung dari kalibrasi kurva asam fenolik dan flavonoid dan dinyatakan sebagai miligram asam fenolik atau setara flavonoid per 100 gram bahan kering. Nilainya dituliskan dengan rata-rata atau means plus minus SD. Salvianolika dan asam salvianolik I dan metil rosmarinate dihitung setara dengan asam rosmarinik. Kemudian flavonoid 6 hidroksiluteolin 7 glukosida, luteolin 7 glukuronida, dan luteolin 3 glukuronida dihitung setara dengan luteolin 3 glukosida, dan apigenin 7 glukuronida dihitung setara dengan apigenin 7 glukosida. Nah, yang terakhir analisis statistiknya itu digunakan analisis varian multivarian atau MANOVA dan post-hoc to case test untuk membandingkan perbedaan signifikan pada jumlah polifenol berdasarkan komposisi pelarut, suhu, dan lamanya waktu ekstraksi. Kalau dari metodologi udah, mungkin aku kembaliin ke moderator. Silakan Tessa. Atau mungkin teman-teman bisa lanjut ke hasil. Mungkin nanti Tessa mau ngasih rangkuman di akhir atau gimana untuk mempersingkat waktu juga kan? Oh ya boleh. Kalau memang tahap selanjutnya itu hasil bisa dilanjutkan aja. Ya, di sini saya Bagas. Mungkin ini saya mempresentasikan tentang hasilnya dulu ya teman-teman sembari menunggu Tessa untuk reconnecting. Jadi di sini kan tadi kita akan meneliti tentang pengaruh perbedaan parameter ekstraksi pada total polifenol itu sendiri dari ekstrak sage. Nah, tetapi fraksi massa tiap ekstrak itu tuh berbeda-beda, teman-teman. Nah, itu tuh tergantung pada beberapa, yaitu kondisi ekstraksi itu sendiri, kemudian polaritas pelarut, suhu, dan lamanya proses ekstraksi. Itu menurut penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh dari faktor tersebut. Nah, kemudian pada penelitian ini yang akan diteliti untuk kondisi optimalnya yaitu dengan menggunakan pelarut komposisi pelarut etanol, kemudian aseton, dan waktu ekstraksi yaitu 30 menit, 60 menit, 90 menit,
kemudian pada suhu 60 derajat Celcius dan 90 derajat Celcius. Nah, dari hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu menghasilkan ekstrak etanol itu tuh paling sebentar teman-teman, ada kesalahan teknis. Statistik. Oh ya, ekstrak etanol dan aseton pada suhu 60 derajat itu tuh mengandung total polifenol yang paling tinggi di antara suhu yang lainnya yaitu 90 derajat. Nah, kemungkinan hal ini itu disebabkan karena adanya peningkatan kelarutan dan koefisien difusi dari senyawa polifenol itu sendiri. Yang kemudian untuk di analisis selanjutnya itu tuh menggunakan hasil dari ekstrak yang menggunakan kondisi suhu 60 derajat. Ini teman-temannya nanti analisnya menggunakan metode HPLC seperti itu. Kemudian pada ekstraksi pada suhu 90 derajat Celcius itu mengakibatkan penurunan pada total polifenolnya pada ekstrak etanol maupun aseton. Yang ekstraksi pada suhu di atas 60 derajat itu tuh mengalami penurunan, itu tuh mungkin disebabkan karena adanya degradasi senyawa fenolik itu sendiri. Senyawa polifenol itu sendiri melalui proses mungkin hidrolisis, reaksi redoks internal, ataupun bisa juga melalui polimerisasi seperti itu. Kemudian untuk ekstraksi menggunakan pelarut air itu total polifenolnya mengalami peningkatan dengan adanya kenaikan suhu ekstraksi. Lalu untuk fraksi massa polifenol total secara signifikan itu bergantung pada suhu ekstraksi dengan ditunjukkan oleh nilai P yaitu 0,00173 dari hasil analisis post hoc. Seperti itu teman-teman kalau dari hasil pengaruh suhu ekstraksi pada total polifenolnya dari hasil ekstraksi daun sage tadi. Seperti itu. Mungkin ada teman-temannya lain yang mau menambahkan, menjelaskan tentang pengaruh parameter lain untuk ekstraksi daun sage ini. Ya, silakan. Halo teman-teman, maaf sempat keputus tadi koneksinya. Jadi mau meng-highlight gas untuk pengaruh suhu ekstraksi pada total phenolic content, polyphenolic content, maaf. Jadi ekstrak etanol dan aseton tuh untuk ekstraksi pada 60 derajat Celcius punya TPC yang paling tinggi ya berarti. Terus untuk hasil ini bisa disebabkan karena adanya peningkatan kelarutan dan koefisien di Nah, ini mungkin untuk selanjutnya ada pengaruh komposisi pelarut pada TPC, bisa dijelaskan? Dipersilahkan buat teman-teman yang mau menjelaskan. Oke, aku di sini mau jelasin yang pengaruh komposisi pelarut sama pengaruh waktu ekstraksi ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Niken. Apakah suara aku kedengaran jelas, teman-teman? Terdengar. Oke, langsung aja ya. Jadi yang pertama, lanjutin yang Bagas tadi. Selanjutnya ini ada pengaruh dari komposisi pelarut pada perolehan TPC dari ekstrak sage. Hasilnya adalah sebelumnya gini. Jadi di praktikum ini kita kan menggunakan 3 macam pelarut. Ada etanol. Etanolnya itu ada
yang 30%, kemudian ada yang 50% dan 70%. Kemudian ada pelarut aseton juga 30%, 50% dan 70%. Kemudian ada air murni atau aqueous begitu. Nah, hasil yang didapat adalah perolehan TPC paling tinggi itu jika kita menggunakan pelarut etanol 30%. Nah, jika konsentrasi etanolnya itu semakin meningkat, misalkan 50% atau 70%, maka nanti perolehan TPC-nya itu akan semakin menurun. Begitu juga dengan jika kita menggunakan pelarut aseton. Jadi TPC yang paling maksimal itu didapatkan jika kita menggunakan aseton konsentrasi 30% dan akan menurun jika kita menggunakan aseton 50% dan 70%. Kemudian dari situ kita mendapatkan kesimpulan bahwa kondisi optimum untuk ekstraksi polifenol dari sage kering ini adalah menggunakan pelarut etanol 30% pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Sehingga dengan demikian akan diperoleh TPC yang paling tinggi. Kemudian kesimpulan yang lain adalah jika kita menggunakan pelarut yang biner, misalnya etanol air atau aseton air, itu akan lebih efisien daripada jika kita menggunakan pelarut yang tunggal, misalnya jika air saja atau etanol murni. Karena ini ada hubungannya dengan polaritas relatif dari pelarutnya, begitu. Kemudian lanjut ke pengaruh waktu ekstraksi pada TPC. Yang pertama, jika kita menggunakan etanol 30% dan 50% dan aseton 30% dan 50%, semakin lama waktu ekstraksi, maka akan terjadi penurunan TPC dari ekstrak sage. Itu. Namun jika kita menggunakan pelarutnya itu etanol 70% atau aseton 70%, maka akan terjadi peningkatan TPC seiring dengan waktu ekstraksi. Pada penggunaan pelarut aseton 70% dan etanol 70%, TPC paling tinggi itu didapatkan jika kita mengekstraksi dalam waktu 90 menit, seperti itu. Kemudian, adanya peningkatan waktu ekstraksi ini akan berpotensi meningkatkan hilangnya pelarut dengan cara penguapan, sehingga disarankan waktu ekstraksi itu tidak boleh lebih dari 3 jam, seperti itu. Kemudian jika membandingkan waktu ekstraksi yang berbeda-beda tadi, 30 menit, 60 menit, dan 90 menit, dapat ditarik kesimpulan bahwa waktu ekstraksi itu tidak berpengaruh nyata terhadap perolehan dari TPC. Itu hasil dari optimasi pengaruh komposisi dan pengaruh waktu ekstraksi terhadap TPC. Waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Niken untuk penjelasannya. Jadi buat melihat dari hasil tadi sudah ada suhu ekstraksi, lalu ada komposisi pelarut dan waktu ekstraksi yang berpengaruh pada total polyphenolic content. Nah, kalau dari suhu ekstraksi tadi, seperti yang udah dijelasin sama Bagas nih, ekstrak etanol dan aseton itu pada suhu 60 punya TPC yang paling tinggi, teman-teman. Dan pada suhu 90 terjadi penurunan TPC untuk ekstrak etanol dan aseton. Tapi jika menggunakan pelarut air, TPC-nya akan meningkat dengan kenaikan suhu pada hasil ekstraksinya. Nah, kalau dari yang dijelaskan Niken sih, aku sudah menangkap untuk pengaruh komposisi pelarut pada TPC itu karena ekstraksinya menggunakan 3 jenis pelarut, yaitu etanol 30, 50, 70, dan aseton juga yang sama 30, 50, dan 70, serta aqueous. Bisa dilihat nih dari komposisi pelarut, kalau semakin meningkat volume fraksi etanol atau aseton dalam larut air, maka terjadi penurunan hasil TPC. Nah, TPC-nya ini maksimal, teman-teman, untuk yang diperoleh pada etanol 30 dan yang terendah pada 70.
Untuk kondisi optimum untuk ekstraksi polifenol dari sage kering, kalau lihat dari komposisi pelarut tadi, bisa dilihat nih, ada etanol 30 derajat, 30% maaf, pada 60 derajat Celcius selama 30 menit. Kalau waktu ekstraksi sendiri, dijelaskan oleh Niken tadi bahwa peningkatan waktu ekstraksi akan berpotensi menghilangkan hilangnya pelarut dengan cara penguapan. Maka itu disarankan waktu ekstraksinya tidak lebih dari 3 jam bekerja. Nah, ini di sini di jurnal juga ada hasil mengenai penentuan senyawa polifenol dengan HPLC UVPDA. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Dipersilahkan. Oke, saya Far. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Halo? Halo? Saya Farah ingin menjelaskan penentuan senyawa polifenol dengan HPLC UVPDA. Nah, untuk analisis HPLC di mana variabel penelitian yaitu komposisi pelarut dan waktu ekstraksi yang mempengaruhi ekstraksi polifenol dari sage dipilih berdasarkan kandungan dari asam fenolat dan flavon glikosida. Nah, untuk asam fenolat yang digunakan itu ada vanillic acid, caffeic acid, terus syringic acid, rosmarinic acid, salvianolic acid, salvianolic acid, dan methyl rosmarinate. Terus kalau yang untuk flavon glikosida yang digunakan ada 6 hidroksi luteolin 7 glukosida, lalu ada luteolin 7 glukuronida, terus ada luteolin 7 glukosida, luteolin 3 glukuronida, apigenin 7 glukuronida, dan apigenin 7 glukosida. Nah, dari tabel itu menunjukkan bahwa asam rosmarinik dan luteolin 3 glukuronida masing-masing adalah asam fenolik utama dan flavon glikosida utama dalam ekstrak sage. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan asam fenolat sage dan flavon glikosida sangat bervariasi sebagai fungsi komposisi pelarut. Kemudian, dibandingkan dengan ekstrak air, penggunaan 30% etanol atau aseton sebagai pelarut ekstraksi menghasilkan fraksi massa dari asam rosmarinik dan luteolin 3 glukuronida yang diekstraksi lebih tinggi. Namun, perbedaan fraksi massa asam rosmarinik dan luteolin 3 glukuronida antara ekstrak etanol dan aseton itu tidak signifikan perbedaannya. Tetapi pada ekstraksi air nilainya jadi lebih rendah. Kemudian ekstraksi dengan air berkontribusi pada adanya fraksi massa yang tinggi pada asam rosmarinik dan luteolin 3 glukuronida pada waktu ekstraksi yang lebih lama dibandingkan saat menggunakan pelarut ekstraksi lainnya yaitu larutan etanol atau aseton. Pada lama waktu ekstraksi yang lama justru menyebabkan penurunan polifenol tersebut. Kemudian berdasarkan hasil ANOVA, jenis pelarut dan fraksi volume pelarut mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap fraksi massa asam rosmarinik dan luteolin 3 glukuronida. Sedangkan waktu ekstraksi hanya berpengaruh signifikan terhadap fraksi massa luteolin 3 glukuronida saja. Kemudian dengan membandingkan waktu ekstraksi yang berbeda, analisis statistik two-case test menunjukkan bahwa waktu ekstraksi 30 menit berpengaruh signifikan terhadap fraksi massa luteolin 3 glukuronida. Sedangkan waktu ekstraksi yang lebih lama yaitu 60 menit menyebabkan penurunan kapasitas ekstraksi. Kemudian larutan etanol dan aseton dengan fraksi volume air yang lebih tinggi yaitu etanol dan aseton 30% secara signifikan mempengaruhi fraksi massa luteolin 3 glukuronida dan asam rosmarinik. Pemilihan pelarut
etanol, aseton, atau air memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekstraksi asam rosmarinik, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ekstraksi luteolin 3-glukuronida. Hasil yang diperoleh mengarah pada kesimpulan bahwa air dapat digunakan sebagai pelarut yang memadai untuk ekstraksi asam rosmarinik dan luteolin glukuronida, meskipun pelarut biner, yaitu larutan etanol 30%, menunjukkan hasil yang lebih baik. Mungkin dari saya itu. Kemudian mungkin teman yang lain ada yang mau menambahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan aku Putri. Aku ingin melanjutkan penjelasan dari Farah mengenai hasil penentuan senyawa polifenol dengan metode HPLC UV detektor PDA. Sebelumnya suara aku terdengarkan ya? Dengar kok, Putri. Jadi pada tabel yang disajikan di jurnal penelitian yang sudah kita bahas ini, itu tuh larutan etanol dan aseton itu pada fraksi volume air yang lebih tinggi, yaitu di mana etanol dengan konsentrasi 30% dan aseton juga 30%, secara signifikan mempengaruhi fraksi massa L3GR, di mana hasilnya P-nya adalah 0,016506 dan asam rosmarinik juga dengan P 0,009495. Kemudian pemilihan pelarut, baik itu etanol, aseton, atau air itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekstraksi asam rosmarinik, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ekstraksi L3GR. Kemudian penggunaan fraksi volume yang lebih tinggi dari pelarut organik seperti etanol 50% dan aseton 50% atau etanol 70% maupun aseton 70%, serta memperpanjang waktu ekstraksi dari 60 hingga 90 menit ini, maka fraksi massa asam rosmarinik dan L3GR ini menurun. Bisa dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 pada jurnal penelitian menunjukkan hasil fraksi massa yang menurun. Terbukti pada fraksi massa dengan etanol 30%, yakni dengan fraksi massa tertinggi asam rosmarinik yaitu 3634,12 mg per 100 gram DM dan L3GR-nya senilai 998,12 mg per 100 gram DM itu diperoleh pada etanol 30% di suhu 60 derajat Celcius pada waktu ekstraksi lama waktunya 30 menit. Kemudian fraksi massa asam rosmarinik dan L3GR dalam sake yang ditentukan dalam penelitian ini ternyata hasilnya sebanding dengan peneliti yang lain yang meneliti kandungan senyawa polifenol pada hal ini kita di dalam sake. Kemudian juga ada beberapa penelitian yang menggunakan etanol pada fraksi volume 15 hingga 96% dan hasilnya memperoleh kandungan asam rosmarinik tertinggi dengan etanol 30%, yang mana merupakan hasilnya konsisten dengan hasil dari jurnal penelitian yang kita bahas pada hari ini. Kemudian menggunakan air sebagai pelarut dengan kandungan asam rosmarinik akan menghasilkan kandungan asam rosmarinik yang lebih rendah sekitar 20%. Pada jurnal yang lain juga mereka mengidentifikasi asam rosmarinik dalam kisaran 850 sampai 1410 mg per 100 gram dan menemukan bahwa fraksi volume etanol antara 30 dan 60% memberikan hasil ekstraksi tertinggi dari asam fenolat. Jadi yang kita bahas dari pembahasan ini menunjukkan bahwa peneliti-peneliti yang lain juga memiliki hasil yang sama dengan hasil penelitian yang kita bahas dalam jurnal ini. Kemudian di dalam hasil penelitian ini juga diberikan contoh hasil plot permukaan 3D dari HPLC UV PDA pada penentuan asam rosmarinik acid maupun penentuan teofilin 3-glukuronida
yang diperoleh dalam ekstraksi dalam water bath shaker atau penangas air yang bergetar pada suhu 60 derajat, baik dalam waktu 30, 60, maupun 90 menit dengan pelarut yang memiliki polaritas yang berbeda. Hasilnya kemudian dituliskan dalam jurnal ini pada FIG2 dan FIG2 dan FIG3. Mungkin dari aku itu aja, teman-teman. Aku kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Putri atas penjelasannya. Jadi mau mengambil sedikit ringkasan dari hasil yang dijelaskan oleh Putri tadi. Jadi untuk analisis senyawa polifenolnya ini dalam jurnal dijelaskan bahwa menggunakan HPLC UV dengan detektor UVPDA. Nah, di sini ditemukan kalau dari senyawa polifenolnya itu ada 7 asam fenolat yang dikandung oleh sake. Nah, kalau dari situ bisa dilihat nih kandungan utamanya asam fenolik utama dan flavon glikosida dalam ekstrak sake itu asam rosmarinik dan luteolin 3-glukuronida. Nah, dari hasil penelitian ini ada hasil bahwa kandungan asam fenolat sake dan flavon itu sangat bervariasi nih sesuai fungsi komposisi pelarutnya. Nah, kalau untuk penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, bisa dibandingkan ada ekstrak air, lalu ada etanol dan aseton sebagai pelarut ekstraksinya itu penggunaan 30% etanol dan atau aseton sebagai pelarut ekstraksi menghasilkan fraksi massa dari asam rosmarinik dan luteolin 3-glukuronida yang diekstraksi lebih tinggi. Seperti yang teman-teman tadi udah aku jelasin, kalau asam rosmarinik dan luteolin itu istilahnya seperti senyawa utama yang dilihat dari kandungan polifenol ini. Nah, untuk hasil tadi dibandingkan juga dengan ekstraksi dengan menggunakan air, lalu juga dibandingkan nih dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang udah dijelaskan oleh Putri dan Farah. Nah, dari hasil ini mungkin bisa ditarik kesimpulan yang bisa dijelaskan oleh notulen kita, Zulfan. Ya, baik. Jadi saya Zulfan Syahadinusa mau membacakan apa yang saya notulensikan tadi dari awal kita diskusi hingga sekarang. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari review jurnal teman-teman dan dari penelitian jurnal-jurnal tersebut itu yang pertama adalah pentingnya mengoptimalkan secara sistematis komposisi pelarut ekstraksi, suhu, dan waktu untuk pengujian sagi polifenol yang akurat dan dapat direproduksi. Lalu hasil yang ditunjukkan itu pelarut biner lebih efisien daripada sistem pelarut tunggal untuk ekstraksi senyawa polifenol. Dan fraksi massa sagi polifenol total, asam rosmarinik, dan luteolin 3-glukuronida, serta sagi polifenol lainnya sangat bervariasi fungsinya. Dari jenis pelarut seperti etanol, aseton, maupun air, lalu komposisi pelarut seperti pelarut air ataupun organik, dan suhu ekstraksi. Sedangkan waktu ekstraksi itu memiliki pengaruh yang signifikan hanya pada fraksi massa luteolin 3-glukuronida. Lalu hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa larutan encer etanol atau aseton 30%, suhu ekstraksi 60 derajat, dan waktu ekstraksi 30 menit adalah yang paling efisien untuk ekstraksi polifenol dari daun sagi kering. Seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih Zulfan. Jadi untuk kesimpulan yang paling penting dari penelitian ini, karena tadi kita dari awal mencari waktu, lalu mencari komposisi pelarut dan suhu yang paling tepat, dapat disimpulkan kalau dari penelitian ini bahwa larutan encer etanol atau aseton 30% dan suhu ekstraksi 60 serta waktunya 30 menit itu yang paling efisien untuk ekstraksi polifenol dari daun sage kering. Nah, dari teman-teman sendiri ada nih mungkin pertanyaan yang bisa kita diskusiin lagi? Kalau dari aku cukup sih, Tes. Oke. Oke, teman-teman, karena udah selesai pada akhir diskusi,
Aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya sudah berpartisipasi dalam diskusi untuk penjelasan jurnal ini. Untuk penjelasan lebih lanjut atau mungkin kita masih ada pertanyaan lain, mungkin bisa didiskusikan lagi lain waktu. Masih teman-teman semuanya, selamat siang. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.